Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Mbak, saya ini mau minta tolong ya. Saya baru kerja di sini tuh 4 bulan. Kerja di mana? Di Hong Kong? Terus di Homantin. Terus KTP saya tuh KTP lama. Dulu kerjanya di Jongja aku. Terus aku minta tolong sama majikan itu kasih waktu untuk ganti KTP baru tuh nggak dikasih sampai sekarang. Terus majikan aku itu maafan lah jika kambio. Terus apa yang bisa saya bantu Nah, Mbak? Saya mau itu pindah majikan bisa Mbak? Sampean di Hong Kong kemarin finish kontrak sebelum yang 4 bulan ini. Iya, finish kontrak. Finish Aku di kontrak. Hong Kong udah 6 bulan sih. 6 bulan, 6 tahun. Oke, sebentar. Ceritanya dari awal sampean masuk Hong Kong tahun berapa? Oh, udah lama sekali tuh. Kayak yang terakhir aja ya Mbak ya. Yang terakhir itu 3 tahun yang lalu baru pulang di Indo. 3 tahun yang lalu pulang Indo, berarti sampean dapat majikan yang 6 bulan ini dari Indonesia. 4 bulan ini dari Indonesia. Dari Indonesia. Terus kemarin sebelum 4 bulan kerja di Hong Kong yang baru di Homantin ini, di Indonesia udah berapa lama? Yang kemarin 3 tahun. 3 tahun di Indonesia. Terus balik sini. Terus baru 4 bulan. Masalahnya kenapa Mbak? Kan baru 4 bulan. Ini loh ya, orangnya itu ya pokoknya kerjanya non-stop ya juga ya. Terus pokoknya Masya Allah. Piye? Gak bisa ngomong aku. Piye Mbak? Terus hari Minggu itu juga disuruh kerja sampai pulang jam 7 itu ke malam kan. Sampai jam 12 baru dikasih tidur. Minggu aja juga disuruh-suruh gitu. Terus ada barang kadaluarsa saya dimintai ganti rugi. Berapa ganti ruginya? Kemarin itu botol Fanta kecil ya, sama serbuk jelly itu 2 itu dikasih ganti rugi $40. $40, oh. Terus kemarin itu terus HP aku setiap hari itu disita. Kalau belum malam jam 12 malam dulu dikasih, bangun tidur dikasihkan lagi gitu. Setiap hari. HP. Setiap hari selama 4 bulan kerja. Iya. Pokoknya cuma malam dikasih pegang HP itu. Oke. Terus itu masalahnya, masalah makan, tempat tinggal, tidur, istirahat, jam istirahat, bagaimana? Jam istirahat bangun itu jam 5 lebih setengah 6 lah. Baru bangun setengah 6. Ya sampai jam 12 lebih itu malam nggak pernah ada istirahatnya. Berarti sampean masuk kamar istirahat jam 12. Terus setengah 6 itu sampean bangun. Kok pakai sekali bangunnya? Kenapa? Katanya nggak cukup untuk aku waktunya kerja. Siap-siap sarapan apa gitu katanya. Caranya mau nyiapin ini dipanggil disuruh ini, nyiapin ini disuruh ini, belum selesai dipanggil gitu lagi gitu loh Mbak. Jadi nggak selesai kerjaan. Di rumah ada siapa aja di situ? Di rumah ada majikan laki perempuan, terus anaknya umur 27. Mas gede anaknya. Itu semua kerja. Berarti 3 dewasa lah ya. 3 orang. Kalau siang nggak? Kalau siang nggak ada orang. Nggak ada orang. Tapi sampean bisa istirahat nggak kalau siang? Nggak bisa, ada nganggur dikit aja udah telepon. Ngapain kamu gini. Nah, kan ada kamera, dilihat dia dikirim kamera gitu. Oke. Terus sekarang sampean kepengen ganti majikan.
Sekarang gini Mbak ya, karena sampean kan posisinya baru datang dari Indonesia. Kayak gitu kan. Ah, Dan resikonya kalau baru datang dari Indonesia itu biasanya kalau kita belum minimal 7 bulan, biasanya kita nggak bisa hmm, pindah agent. Karena kita masih hmm, dikunci, kayak gitu kan. Minimal 7 hmm, bulan kayak gitu. Rata-rata sih 1 tahun baru baru lepas kunci. Normal sih sebenarnya terikat kontrak itu kan 2 tahun kayak gitu kan. Itu ya, yang pertama. Jadi kalau sampean mau pindah agent, sampean harus konsultasi sama agennya sampean untuk minta digantikan job yang baru, karena yang hanya bisa menolong untuk pindah ganti majikan itu hanya agennya sampean kayak gitu. Dengan hmm, kondisi-kondisi yang sampean rasakan ini, apakah sampean sudah cerita sama agen? belum ya, cuma itu ganti KTP itu yang saya kasih tahu. Ganti KTP sudah Cuma diganti? sih belum, nggak dikasih sama majikan gitu loh. Sekarang nggak dikasih ya, majikan yang sekarang yang nggak ngasih? Ha, Oh, terus solusi agen bagaimana? aku soalnya agen udah telepon majikan aku ya, terus Mm-mm. majikan aku malah telepon balik ke aku, marah-marahin aku, ngapain kamu ngomong-ngomong di agen, apa kamu yang gaji agen kamu gitu katanya. Mm-mm. 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 Terus kamu udah. Kata Terus. agen kamu kan cuma minta duit kamu, bukannya kamu digaji sama agen kamu, kayaknya bilang gitu, malah Mm-mm. Mm-mm. nggak usah ngomong-ngomong lah gitu. Nggak, berarti nggak ada jawaban. Sampai minta izin untuk ganti KTP itu nggak ada jawaban Nggak ada dari. jawabannya ya cuma itu. Mm, Katanya saya bilang lagi pulang dari libur ya, mm. Sesang, apa itu KTP-nya gimana? Oh, tak lah, mau vaksin lah katanya, bilang gitu. Oke, harusnya Saya sih. mau vaksin, kan, yo. Sebenarnya ya, waktu sampean datang dari Ah, Indonesia kemarin itu sebelum masuk majikan harusnya bikin dulu kan, sampean sudah ada paspor, kontrak kerja, sudah ada visa kayak gitu kan sebelum masuk majikan. ah, Jadi sampean sudah nggak punya PR kayak gitu loh harusnya sih. Tapi ya ini bukan salah sampean karena kan sampean memang belum begitu banyak info dan ah, ah, ibaratnya ah, kan belum begitu banyak keberanian untuk mengatur jadwalnya sampean untuk ganti KTP kayak gitu kan itu. Nah iya, sekarang iya. mau nggak mau sebenarnya memang harus ganti KTP. Siapapun yang tinggal di Hong Kong itu KTP harus diperbarui kayak gitu. Jadi lebih Mm-mm. baik sampean ngomong baik-baik sama agent, minta diantar kayak gitu ya, karena takut nanti resikonya yang sampean, aku nggak tahu ya kenapa kok majikan sampean sebegitunya kurang memahami kayak gitu kan, sedangkan untuk ganti KTP itu kan harus harus kayak gitu loh. Iya. Oh, oh, dan saya memang nggak tahu karena kan saya nggak ngerti karakter majikan sampean, saya nggak tahu sifat-sifat atau bagaimana yang kenapa kok alasannya majikan sampean tidak memperbolehkan kayak gitu kan. Oh, itu nanti soalnya sampean harus bikin surat pernyataan kenapa kok sampean telat bikin KTP kayak gitu, untuk telat untuk ganti KTP kayak gitu. Kalau bisa sih Ah, daripada sampean nggak terlalu takut, biar tenang minta pertolongan untuk diantar sama agent, atau kalau memang majikannya nggak hapcok, nggak bisa kerja sama, otomatis kalau diantar majikan sih lebih enak kayak gitu kan. Tapi kalau majikannya ah, nggak hapcok sama sampean ya minta tolong diantar sama agent kayak gitu. iya, Terus iya. terus kalau memang sampean bener-bener nggak betah, berarti kan sudah nggak ada potongan toh, nggak ada tanggungan sama Ah, ah, sama PT kan kalau udah 4 iya, bulan. iya. Sampean eh, Mas. istilahnya ngomong dari hati ke agent, minta bantuan untuk carikan majikan yang menurut sampean itu cocok pas kayak gitu ya, karena yang bisa membantu sampean untuk pindah majikan itu ya agennya sampean yang sekarang ini kayak gitu, karena kan sampean Enggak. belum bisa bebas untuk cari majikan di agen manapun, terkecuali kalau sampean kemarin itu finish kontrak terus ganti majikan yang baru di Hong Kong. Kalau mau ganti majikan ganti agen nggak apa-apa, karena ini berhubung sampean datangnya dari Indonesia itu masih belum bisa mbak begitu. Oh, gitu. Jadi Oh, mbaknya nggak oh. nggak bisa cariin ya? Oh, Belum bukan. bisa ya cari. Bisanya cuma sama si agen sampean. Belum bisa pindah ke lain Oh, agen kayak gitu. Karena sampean masuknya terus lewat dari PT itu, dan PT itu ada kerjasama sama agensi yang di Hong Kong dan itu masih dikunci begitu, Mbak.
Terus kalau masalah ganti KTP ini, di Kan agent itu susah dihubungin kalau hari Minggu, terus hari biasa aku nggak pernah pegang HP. Bingung nyai itu. coba deh sampean minta pertolongan ke pihak organisasi kayak gitu. Pihak organisasi itu kan mana tahu ada solusi kayak gitu. Soalnya ganti KTP itu memang harus ganti kayak gitu. Kalau agent atau ke KJRI Mbak, minta minta bantuan ke KJRI. Yang penting Minggu itu bisa ya. bisa minggu bisa. Yang penting ya langkah pertama sampean satu harus menghubungi agent. Kalau menurut sampean agennya no respon atau susah dihubungi atau apa saya nggak tahu kondisinya sampean komunikasi sama si agent, sampean minta pertolongan sama KJRI kayak gitu. Nanti KJRI yang akan telepon ke agent sampean untuk minta pertolongan dan sampean cerita semua masalah sampean di KJRI itu nggak ada masalah Mbak. Daripada sampai nanti depresi kayak gitu loh, tekanan kan di rumah majikan karena kan yang tahu kan hanya sampean sama majikan kayak gitu kan. Kalau saya kan hanya pihak pendengar saja kayak gitu. Jadi sampean cerita mana tahu nanti ada pertolongan dari KJRI, pencerahan bagaimana kayak gitu kan. Itu terus masalah ganti KTP mungkin dibantu sama KJRI untuk ngomong sama agent ngomong sama majikan untuk dikasih waktu izin libur kayak gitu untuk ganti KTP kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa Mbak, jadi jalan satu-satunya sampean ke KJRI aja. Yang penting sampean harus tanya dulu ke ke agent sampean ya, tanggapannya seperti apa. Tanggapannya nanti kalau seandainya bisa bantu sampean nggih, alhamdulillah. Kalau sampean rasa nggak bisa membantu, ke KJRI nggak apa-apa kayak gitu ya. Terus kalau agent nggak respon langsung ke KJRI itu aja ya? Iya, nggak apa-apa. Sampean cerita untuk jadwal ganti KTP karena kondisinya majikan seperti ini, kayak gitu kan. Terus sampean juga cerita kondisi sampean kerja di rumah majikan tuh seperti ini. Jadi ya mungkin ini sampean saya nggak tahu ya dapat majikannya yang seperti apa. Yang jelas yang tahu hanya sampean kayak gitu kan di rumah majikan kayak gitu. Karena kan juga ini masih baru kan 4 bulan kayak gitu. Jadi masa adaptasi itu masa yang sangat berat kayak gitu. Jadi jangan kalau masih bisa dipertahankan untuk finish kontrak ya dipertahankan untuk finish kontrak. Cuma jangan sampai sampean terlalu stres. Ada solusi bagaimana sampean itu untuk mengatasi biar tidak terlalu banyak tekanan. Mungkin nanti KJRI ngomong sama agent sampean, terus agent sampean ngomong sama majikannya supaya sampean itu dikasih jam waktu istirahat yang cukup minimal 8 jam kayak gitu kan. Kalau dari pagi sampai malam nonstop sih wajar lah, namanya kita bekerja kan kayak gitu. Cuma yang penting kan jam istirahatnya itu kan ya harusnya cukup 8 jam kayak gitu. Kalau masalah handphone ya memang itu kan hak majikan. Sampean tidak diizinkan main handphone itu adalah hak majikan. Kalau kita jam kerja tidak diperbolehkan pakai handphone ya mau panfa lah Mbak. Ya ini udah dapat majikan kita yang seperti ini. Nah mana tahu nanti selepas sampean finish kontrak terus ganti majikan dapat yang lebih baik kan kita nggak tahu Mbak. Ujian sampean sekarang harus berat dulu kan kayak gitu. Gitu aja. Yang penting pertama sampean harus banyak istirahat cukup 8 jam. Yang kedua sampean makanan cukup kayak gitu kan. Terus yang ketiga sampean gaji tidak telat kayak gitu kan. Terus kalau masalah dipotong atau bla 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 nanti tinggal sampean cerita sama si Bapak Ibu yang berada di KJRI. Mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan sampean juga ibaratnya kan ada solusi kayak gitu loh. Harapan saya sih sampai nggak usah ganti majikan, finish kontrak 2 tahun baru ganti kayak gitu kan. Satu, sampai nggak usah buang-buang potongan lagi atau biaya lagi. Terus yang kedua, antara sampean dapat majikan dari terminate atau break kontrak sama finish kontrak kan sama-sama cari, sama-sama adaptasi kayak gitu kan. Nah rekodnya itu kan kalau sampean bisa finish otomatis kalau mau ganti majikan itu kan nggak ada cacat buruknya sampean finish kontrak kayak gitu. Makanya masalah-masalah sampean ceritakan sama pihak KJRI. Nanti penanggapannya seperti apa, mudah-mudahan bisa menyelamatkan sampean kerja sampai finish kontrak 2 tahun, bisa membantu merubah karakter majikan yang terlalu penekanannya terlalu banget ke sampean kayak gitu. Karena kan ini masa adaptasi sih Mbak kayak gitu. Jadi banyak teman-teman yang datang baru dari Indonesia dapat majikan baru itu ya mungkin dulunya sih
kerjanya nyaman, terus dapat baru dari Indonesia kita tanpa sikung, tanpa ngerti wajah langsung majikan, dapatnya seperti ini kita masih belum siap kayak gitu kan. Itu banyak juga. Jadi harapan saya ya solusinya seperti itu, Mbak. Satu, KTP sampai harus ganti Senin sampai Sabtu, terus pagi sampai sore kan itu bukanya kayak gitu. Terus nanti juga sampai harus bikin surat pernyataan kenapa alasannya tidak ganti Hongkong ID tepat waktu, tepat sesuai jadwal yang ditentukan. Alasannya kan ada kan, Itu baru datang dari itu Indonesia. jadwal aku Hongkong itu sampai terakhir kapan, Mbak? Semua sekarang harus ganti sampai nanti Maret, Mbak. Maret. Iya. Bulan 5. Bulan 3 Maret itu. Oh iya, bulan 3. Sampai wis kopior tenan Mbak, Maret sampai bulan 5. Santai Mbak, santai, relax, tenang, banyak istighfar, Al-Fatihah, minum air, kayak gitu. Kadang itu ada ya, anu loh Mbak, waktu Gimana? ngaji itu kadang dibawain apa itu bekas-bekas dari kantor. Ya Allah, aku bilang gitu. Ya Allah, ujianmu berat sekali ya Allah, wis tak tompo ya Allah, mudah-mudahan ganti yang lebih baik ya Allah gitu loh. Iya kan? Saya sih gitu. Mbak, makasih ya. Iya, semangat loh Mbak ya, semangat. Pokoknya setiap masalah pasti ada solusi ya Mbak ya. Suwun sangat. Yuk, makasih yuk. Bye bye. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ini dulunya Hong Kong sekitar 6 tahun kalau nggak salah. Terus pulang ke Indonesia kurang lebih 3 tahun, balik lagi ke Hong Kong, dapat majikan kurang menyenangkan. Tapi apa boleh buat karena masih baru ya, baru 4 bulan kerja. Dan masih belum bisa adaptasi karena merasa banyak tekanan. Harapan dan doanya sih mudah-mudahan mbaknya dapat solusi, terus dapat kelonggaran ke depannya dari majikan, tidak terlalu banyak penekanan. Mudah-mudahan lah mbaknya kuat sampai finish kontrak. Itu aja sih harapannya, karena yang ngejalanin adalah mbaknya. Kalaupun emang nggak finish, mudah-mudahan dapat jalan yang terbaik. Suwun sangat untuk teman-teman yang kepingin berjuang ke Hongkong lagi, berdoa mudah-mudahan dapat majikan yang cocok supaya bisa diberi rezeki yang lancar, berkah, barokah. Suwun sangat dan see you in the next video. Bye bye.